Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih tentang bab haid. Tapi sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haid. Haid itu apa sih? Nah, kemungkinan di antara kalian sudah ada yang tahu, khususnya wanita, karena haid ini khusus untuk wanita. Tapi bukan berarti anak-anak laki-laki nggak perlu belajar, tetap belajar, ya. Karena siapa tahu nanti kan pastikan kalian akan menjadi seorang suami, memiliki istri. Nah, istrinya kan pasti akan mengalami yang namanya haid. Nah, oleh karena itu, mari kita akan belajar tentang haid. Apa itu haid? Haid itu menurut bahasa adalah sesuatu yang lain. Kalian boleh lihat di halaman 3 di buku pelajaran kalian, ya. Sedangkan menurut istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Ya. Jadi darah itu keluar dalam keadaan sehat, bukan karena suatu penyakit. Jadi darah normal. Seperti itu, ya. Dan berbeda-beda waktunya, ya. Banyak sedikitnya darah haid yang keluar tergantung dari lingkungan, kemudian keadaan si wanita tersebut, seperti itu. Nah, kapan sih Pak keluarnya haid itu untuk wanita? Nah, menurut para ulama berpendapat bahwa darah haid itu keluar di usia 9 tahun. Nah, pastinya kalian sudah berusia 9 tahun kan, bahkan ada yang 10 tahun gitu. Tapi tidak semuanya 9 tahun, itu batas awal. Jadi ada yang 9 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 14 tahun juga ada yang baru keluar darah haid. Ya, tergantung dari kondisi anak tersebut. Nah, terus kalau seandainya keluarnya sebelum 9 tahun gimana Pak? Itu namanya darah penyakit, ya. Jadi bukan darah haid. Seperti itu. Nah, terus kapan keluarnya? Nah, keluarnya itu ada 3, dibagi 3. Yang pertama ada masa paling sedikit, kemudian masa paling lama, dan masa sedang. Nah, masa paling sedikit ini 1 hari 1 malam. Jadi suatu ketika misalnya seorang wanita keluar darah haid pagi-pagi, kemudian besoknya sudah nggak keluar lagi, berarti itu namanya dia mengalami masa haid paling sedikit, yaitu 1 hari 1 malam. Nah, kemudian paling lama kapan Pak? Nah, nanti Bapak bilang tadi, yang paling lama 15 hari, ya, 15 hari lamanya. Kemudian umumnya wanita itu keluar darah haid seminggu, ya. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 5 hari, seperti itu umumnya, ya. Tapi ada yang mengalami 1 hari 1 malam, ada yang mengalami 15 hari 15 malam, seperti itu. Pak, kalau misalnya Pak, ibu saya pernah Pak keluar haid tapi sampai 16 hari, 17 hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah, darah penyakit namanya. Ya, kalian bisa lihat penjelasannya masih di halaman 3, ya, seperti itu. Nah, terus apa sih Pak ciri-ciri darah haid itu? Apakah darahnya sama ketika saya lupa nih Pak nih keluar darah? Apakah seperti itu? Tidak, ya. Darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman, ya, seperti itu. Itu ada penjelasannya. Kemudian kalian boleh lihat di halaman 4, ya. Nah, ini hal-hal yang dilarang selama wanita haid, ya. Yang pertama, sholat. Jelas, sholat dilarang dalam keadaan haid, ya.
Kemudian ada lagi yang kedua, puasa. Puasa pun seperti itu. Puasa dilarang bagi wanita yang sedang haid. Nah, untuk sholat, Pak, kalau seandainya saya haid nih, kemudian saya nggak sholat, pas selesai haid, apakah saya wajib mengganti sholatnya, Pak? Tidak perlu. Inilah keringanan dari Allah untuk kalian, wahai para anak-anak yang perempuan, ya, seperti itu. Nah, terus kalau puasa wajib, yang wajib diganti, karena memang puasa itu milik Allah. Jadi ketika seorang wanita di bulan Ramadan mengalami masa haid, berapa lama masa haid? Disitulah kalian harus mengganti di hari yang lain, di hari di mana kalian mengalami masa suci. Ya, nanti Bapak akan menjelaskan tentang masa haid dan masa suci. Nah, kemudian apalagi iktikaf di masjid, ya, atau berdiam di masjid, itu pun tidak boleh. Ya, seorang wanita tidak boleh iktikaf di masjid dalam keadaan haid. Dan apalagi membawa dan memegang Al-Quran, ya. Membawa Al-Quran ataupun membaca pun tidak boleh. Jadi memegang tidak boleh, membaca pun tidak boleh. Ya, seperti itu. Terus Pak, kalau lagi haid Pak, terus kan saya ada hafalan Pak, hafalan surat-surat pendek. Itu boleh kalian baca dalam hati. Nah, kalau dalam hati boleh, ya. Kecuali untuk setoran ke guru yang bersangkutan, boleh dibacanya setelah selesai masa haid, seperti itu, ya. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah tawaf, ya. Tawaf juga tidak boleh. Ini khusus ketika wanita dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, kalian itu bisa lihat di halaman 4 dan 5 ya, penjelasan tentang hal-hal yang dilarang selama haid. Nah, terus Pak, kalau sudah selesai haid Pak, apakah boleh langsung sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada ketentuan dari Islam bahwa setelah wanita selesai masa haid, maka dia harus mandi. Mandinya sama nggak Pak? Sama seperti mandi yang sehari-hari pagi, kemudian sore. Sama, pada dasarnya sama. Tapi yang membedakan adalah niatnya, ya. Jadi kalau kalian selesai haid, kemudian kalian ingin mandi, nah itu harus diniatkan dulu, ya. Nanti ada penjelasannya tentang niat. Baik anak-anak, sebelum kita berlanjut untuk tata cara mandi wajib, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang masa haid dan masa suci seorang wanita. Kalian nanti boleh lihat di kalender. Ya, Bapak kebetulan sudah menyiapkan kalendernya. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini mengalami masa haid di tanggal 1, ya, tanggal 1 Juli. Nah, kemudian dia selesai di tanggal 7. Maka di tanggal 7 ini, kalau memang sudah dipastikan Fatimah sudah tidak keluar lagi darah haidnya, maka disitulah dia wajib mandi. Apa tujuannya? Untuk si Fatimah dapat melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya. Nah, kemudian dihitung masa sucinya dari tanggal 8, ya, sampai 3 minggu, bahkan sampai 4 minggu ke depan, ya. Dan diperkirakan si Fatimah itu bisa keluar haidnya di awal bulan, bisa tanggal 1 atau tanggal 2, seperti itu, ya. Baik. Nah, yuk kita kembali lagi ke buku. Kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mandi wajib. Nah, sebelum kita mandi wajib, kita harus tahu rukunnya dulu. Ada 2 rukun mandi wajib. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Sama seperti mandi-mandi biasa. Memang kan kalau mandi biasa itu kan kadang-kadang malas nih basahin kepala gitu kan, kadang cuma sampai dari pundak ke bawah gitu. Itu tidak boleh. Kalau dalam mandi wajib harus seluruh tubuh terbasuh oleh air. Terus airnya gimana Pak? Ada air yang harus dipakai untuk mandi wajib, ya. Air itu harus air mutlak. Nah, mungkin sebelumnya kalian di kelas 4 atau di kelas 3 sudah belajar tentang macam-macam air. Nah, ini air mutlak itu air yang boleh digunakan untuk bersuci, baik bersuci untuk wudhu, baik bersuci untuk mandi wajib, ya, seperti itu. Dan
airnya itu tidak boleh kalian mandi seperti biasa. Misalnya gini, ada tempat bak mandi ya, kemudian kalian mandi seperti biasa, itu tidak boleh ya. Jadi airnya harus air yang mengalir. Kalau kalian di rumah punya shower, itu lebih gampang ya. Jadi ketika kalian sudah niat, langsung buka kerannya, langsung dibasuh semuanya ya, seperti itu. Yang penting semuanya dibasuh, terbasuh ya. Terus yang paling gampang nih anak-anak, yang paling gampang ya. Kalau mandi wajib itu yang paling gampang apa? Kalian berenang. Tahu berenang kan? Ya pastinya dong, paling senang berenang. Nah, berenang itu ya cara paling mudah untuk mandi wajib, tapi jarang kan, nggak mungkin seorang wanita niat mandi wajib untuk berenang doang nggak ya. Jadi umumnya di rumah masing-masing, dia harus air yang mengalir ya, baik di shower. Pak, kalau saya nggak punya shower Pak, ya sudah kalau gitu kerannya selalu dibuka supaya air yang di baknya terus mengalir. Itu yang bermaksud air yang mengalir ya. Jadi nggak boleh air yang mengenang, karena ketika kalian membasuh tubuh kalian, kemudian ada cipratan air yang kembali ke bak mandi, itu nanti menjadi air mustakmal, air suci tidak mensucikan ya, bukan air mutlak lagi. Oleh karena itu harus selalu mengalir ya. Itu bedanya mandi yang biasa dengan mandi wajib ya anak-anak ya. Nah itu kalian nanti bisa praktekkan di rumah ketika kalian sudah mengalami masa haid ya. Baik, kalian bisa lihat di halaman 6 dan 7, Bapak kesini menjelaskan tentang tata caranya ya, secara teorinya. Yang pertama niat. Nah niatnya itu di buku ada, tapi Bapak biasanya mengajarkannya itu ada niat yang lebih simpel. Kalian tahu niat wudhu kan? Oh udah pasti dong, kan setiap hari sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Terus kalau mandi wajib ya tinggal dirubah. Kata wudu'annya diganti gusla. Nawaitul gusla li raf'il hadatil akbari. Kata asghari diganti akbari. Jadi kalau lengkapnya nawaitul gusla li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu lebih gampang ya. Tapi kalau Pak saya mau ngapalin yang ada di buku, itu juga boleh, nggak masalah ya. Nanti siap-siap ya, kalian akan setoran hafalan niat mandi wajib. Baik. Terus apa lagi? Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah sebelumnya kalian ada sunnah-sunnah mandi wajib. Yang pertama baca bismillah dulu ya, bismillah. Kemudian berwudu. Jadi sebelum mandi wajib kalian disunahkan wudu dulu. Wudu seperti hanya mau sholat ya. Setelah wudu baru kalian mandi. Apalagi yang ketiga, menggosok-gosok ke seluruh tubuh. Jadi bukan hanya air yang mengalir, tapi digosok juga. Ya nanti akan Bapak praktekkan insya Allah ya. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya seperti itu. Dan berulang sampai 3 kali. Jadi disunahkan 3 kali. Ya, baik anak-anak, Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara mandi wajib ya. Yang pertama kan sunahnya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ingat anak-anak, di dalam kamar mandi kita tidak boleh melafazkan basmalah atau ayat Al-Quran. Oleh karena itu boleh dalam hati ya, dalam hati kalian, atau mungkin niatnya di luar sebelum masuk kamar mandi juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala ya. Kemudian kalian mandi. Nah, kemudian wudu dulu ya, wudu. Setelah wudu selesai seperti halnya wudu mau salat, nah baru mempraktekkan. Yang pertama mendahulukan anggota yang kanan ya. Dibasuh dulu bagian kanannya sampai selesai, baru bagian kirinya. Nah, setelah itu kalian ambil air, langsung basuh dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan dalam hati itu kalian niat juga ya, ya Allah saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati ketika membasuh kepala ya. Terus pastikan bagian-bagian tubuh kalian terbasuh. Telinganya harus semuanya terbasuh. Kemudian kumur-kumur juga, kumur-kumur seperti halnya wudu. Kemudian di bagian hidung juga sama, dibasuh juga. Kemudian bagian sini semuanya sampai, mohon maaf ya, bagian-bagian yang di dada kalian juga wajib terbasuh ya, sampai, mohon maaf nih, kudelnya juga sama nih, harus terbasuh juga, terus sampai ujung kaki harus dibasuh
selesai dibasuh, udah selesai. Ya, cukup. Tapi seperti biasa kan kita kan mandi kan nggak mungkin nggak pakai sabun kan, tetap pakai sabun. Yang penting intinya sudah terbasuh semua badan kalian, baru kita pakai sabun seperti biasa, seperti mandi biasa ya. Selesai mandi, kemudian ini, Pak gimana Pak? Kalau nggak keramas, nggak apa-apa. Ya, mau keramas mau boleh nggak apa-apa. Yang penting intinya kan di sini meratakan air. Tidak wajib harus pakai sampo, tidak wajib harus pakai sabun. Yang penting meratakan air. Pakai sampo, pakai sabun itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, ya seperti itu. Baik anak-anak, demikian penjelasan yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan khususnya untuk kalian ya yang wanita. Kalau kalian sudah mengalami masa haid, jadi kalian gak usah kaget lagi ya. Kalau memang kalian mau lebih jelasnya lagi, boleh kalian tanyakan sama bunda, mama kalian yang sudah mengalami ya. Baik, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.